Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah kita semua ada dalam kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya kita sudah membaca doa. Semoga dengan diawali dengan bacaan doa, kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak mau tahu dulu siapa yang hadir dan siapa yang belum hadir. Tapi sebelumnya bagaimana, sudah siap belajar? Siap. Alat tulisnya sudah ada? Ada. Ya, bagus. Kalau sudah ada, kita siap. Saya mau absen terlebih dahulu ya. Nata, Ahmad Murobi, Raifan, Raihan, Goris, Hisam, Rifki, Jidan, Dimas, Arafan, Endang, Fajar, Rafa, Abdul Musonif, Pandi, Husna, Panji, Lutfi, Raihan, hadir? Oh, hadir. Ardia Fatih, Abdul Gani, kemana? Ada yang tahu Abdul Gani? Sakit? Oh, sakit. Berarti yang tidak hadir hanya satu ya, Abdul Gani, karena sakit. Semoga Abdul Gani sehat kembali seperti biasa, supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya ya, untuk untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Tanah Airku. Ya, silakan kepada Rafa untuk memimpin lagu dan semuanya dipersilakan untuk berdiri.
Silakan duduk kembali. Ya, setelah kita menyanyikan lagu nasional, ya, semoga kita semua juga sama ya meningkatkan rasa nasionalisme, ya. Selanjutnya, ya, kita pada hari ini akan membahas apa? Nah, tapi tunggu ya, sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apa, Pandi? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, ada yang tahu lagi? Oke, betul ya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, coba Bapak mau tanya, apa saja kegiatan ekonomi? Distribusi, ada lagi produksi, kemudian konsumsi. Produksi itu apa? Membuat sesuatu. Kalau distribusi, mengirim atau menyebarkan. Kalau konsumsi, mengkonsumsi, ya, baik itu memakan ataupun menggunakan. Baik ya, berarti masih ingat. Nah, pada hari ini, ya, sebelum saya masuk ke materi, ya, kalian bisa lihat dulu. Ada yang tahu apa ini? Apa ini? Uang. Tahu uang? Punya uang nggak? Punya. Banyak nggak? Pengen uang nggak? Pengen. Nah, apa fungsi uang? Kalian tahu? Apakah hanya sebagai alat tukar? Apakah hanya sebagai alat tukar atau bukan? Nah, jadi nanti ya kita akan mempelajarinya. Jadi pada pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita akan belajar tentang uang dan apa ini? Bank itu apa? Nah, lembaga keuangan. Jadi pada hari ini kita akan membahas uang dan lembaga keuangan. Baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita mau coba ice breaking dulu. Ya, siap. Ini namanya tepuk hahihu. Ya, tepuk 1 untuk ha. Tepuk 2 untuk hi, tepuk 3 untuk hu. Contoh, tepuk 1. Tepuk 1 ha, tepuk 2 hi, tepuk 3 hu, tepuk 1 2 3 ha hi hu. Siap? Siap ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1 2 3, tepuk 3 2 1, tepuk 3 2 1, tepuk 1 2 3, tepuk 3 2 1, tepuk 2 1 3. Berarti hi, ha, hu. Tepuk 2 1 3. Ha, hi, ha, hu. Oke, semangat ya. Bukan dulu dong. Bukan dulu. Oke ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, silakan kalian bisa menyimak dulu video ini. Ya, harap disimak dengan baik. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita terlibat dalam kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Kegiatan tersebut adalah transaksi keuangan, dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga menabung untuk masa depan. Semuanya melibatkan sesuatu yang sangat umum, namun jarang kita pikirkan secara mendalam, yaitu uang. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sesuatu yang begitu kecil dan sederhana, seperti selembar uang kertas, bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Mengapa kita semua menerima uang sebagai alat tukar? Dan apa yang sebenarnya membuat uang memiliki nilai? Bagaimana sistem keuangan bekerja untuk memastikan uang itu tersedia ketika kita membutuhkannya? Dan siapa yang bertanggung jawab? Maaf ya, sedikit
Saya potong dulu. Ada yang terlewat ya. Jadi tadi kan kita akan membahas apa? Uang dan lembaga keuangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya pada materi ini ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis uang dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis peran dan fungsi lembaga keuangan dan baik itu bank ataupun non bank serta keterkaitannya dengan masalah ekonomi lokal. Itu ya, ada dua. Sekarang silakan lanjut lagi. Aktivitasnya. Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita ke jatuh dari perekonomian global, yaitu uang dan lembaga keuangan. Uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga simbol dari kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Di balik sistem keuangan yang kita kenal saat ini, terdapat lembaga-lembaga besar seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memainkan peran penting dalam menjaga agar roda ekonomi terus berjalan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dua komponen yang sangat penting dalam ekonomi, uang dan lembaga keuangan. Dengan memahami keduanya, kita akan melihat dengan lebih jelas bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana keputusan yang kita buat dalam mengelola uang dapat berdampak besar pada kehidupan kita. Jadi, mari kita mulai petualangan intelektual ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya uang itu? Apa yang uang itu penting dalam kehidupan kita? Dan bagaimana usaha keuangan memastikan bahwa kita bisa menggunakannya dengan efisien? Yuk, kita jelajahi lebih dalam konsep-konsep ini dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mulai dari pengertian uang. Definisi uang. Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang digunakan secara umum untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa. Fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan itu menyimpan nilai dan alat pembayaran utang. Sejarah uang membahaskan mengenai evolusi uang mulai dari sistem barter, penggunaan uang barang, hingga perkembangan uang kertas dan uang elektronik. Jenis-jenis uang dibagi menjadi uang kertas, uang logam, dan uang digital atau uang elektronik. Berikutnya adalah inflasi dan nilai uang. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun. Karena dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa dibandingkan sebelumnya. Nilai uang. Nilai uang merujuk pada daya beli uang atau kemampuan uang untuk membeli barang dan jasa. Ketika inflasi meningkat, nilai uang menurun karena harga barang dan jasa naik. Dengan kata lain, jika dulu 100.000 rupiah bisa membeli banyak barang, ketika inflasi terjadi 100.000 rupiah yang sama hanya bisa membeli sedikit barang. Nilai uang bisa diukur dengan beberapa cara. Satu, nilai nominal. Ini adalah nilai yang tercetak pada uang kertas atau koin seperti 50.000 rupiah atau 100.000 rupiah. Nilai nominal ini tidak berubah. Dua, nilai real. Ini adalah nilai uang yang disesuaikan dengan inflasi. Nilai real menunjukkan seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Saat inflasi naik, nilai real uang turun. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah organisasi yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, seperti simpan pinjam, investasi, dan asuransi. Terdapat dua jenis utama lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank. Contohnya adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Fungsi utamanya mencakup menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit. Lembaga keuangan non-bank.
simpan pinjam, dan dana pensiun. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan di luar kegiatan perbankan. Peran Bank Sentral. Bank Sentral seperti Bank Indonesia memiliki peran kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui pengaturan kebijakan moneter, pengendalian inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter. Pembahasan tentang alat-alat kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Sentral seperti inflasi pasar uang, suku bunga, dan wajib ini. Perkembangan lembaga keuangan modern, fintech, financial technology. Seiring perkembangan teknologi, muncul lembaga keuangan berbasis teknologi, fintech, yang menawarkan layanan keuangan secara digital. Contohnya adalah platform pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi melalui aplikasi. Sudah ya? Nah, coba tadi video tadi menanyakan apa? Nah, uang dan lembaga keuangan. Uang dan lembaga keuangan, ya. Jadi ada dua poin inti, yaitu uang dan lembaga keuangan. Nah, di sini saya mau tanya dulu. Tadi disebutkan di video ada berapa jenis uang? Ada 3. Ya, kalau di video tadi ada 3. Nah, kita sekarang lihat ya. Nah, kalau misalkan uang itu tidak ada, apakah kalian bisa bertahan atau tidak di kehidupan? Bisa tidak? Bisa tidak? Kalau misalkan uangnya tidak ada, apakah kita masih bisa bertahan hidup atau tidak? Bisa, tapi susah ya. Karena kan zaman dulu itu menggunakan barter. Nah, kemudian lembaga keuangan ini tentunya bisa membantu kita dalam mengelola uang. Nah, lantas ya, bagaimana kehadiran uang? Apakah uang itu bisa hadir tanpa adanya lembaga keuangan? Ada atau tidak? Tidak ada ya. Tidak ada. Pasti perlu ada lembaga yang mengatur bagaimana keuangan terjadi di sebuah negara ya, itu. Nah, kemudian uang, apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang sah dan diterima secara umum ya untuk membeli barang atau jasa dan juga serta membayar utang. Ya, itu apa? Pengertian dari uang. Nah, uang itu intinya sebagai alat tukar yang disepakati, yang disetujui oleh semua masyarakat, ya. Jadi berarti kalau harus menentukan uang itu harus bagaimana? Harus disepakati dulu oleh masyarakat, ya. Kemudian, nah, sejarah singkat uang, ya, dulu ya, sebelum ada uang, masyarakat itu menggunakan sistem barter. Apa itu barter? Nah, menukar barang dengan barang yang lain. Ya, seperti apa contohnya? Ada yang bisa jawab? Seperti apa contohnya? Gimana? Ada yang bisa jawab? Gimana? Contohnya, contoh barter seperti apa? Seperti bertukar peci dengan sepatu. Bertukar peci dengan sepatu, misalkan ya. Kita butuh sepatu, tapi kita punya cuma punya kopiah. Misalkan kita punya kopiah 2, tapi kita ingin sepatu. Nah, maka kita barter, ya, barter dengan sepatu tersebut. Nah, itu contoh dari barter. Nah, kemudian barter itu ternyata pasti ya mempunyai kelemahan. Ya, kebayang tidak kalian kalau sekarang menggunakan barter tidak ada uang? Kebayangkan sulitnya. Nah, diantaranya kesulitan menemukan orang yang memiliki barang yang Anda inginkan dan menginginkan barang Anda. Ya, jadi kan kita tidak tahu nih apakah akan ada setiap hari, setiap saat orang yang kita butuhkan barangnya ataupun mereka butuh barang kita atau tidak. Itu kan ya sulit kan?
pasti akan sulit. Yang kedua, kesulitannya itu menentukan nilai tukar yang adil. Ya, seperti tadi contohnya apa tadi? Kopiah dengan sepatu. Itu kan bisa saja mempunyai nilai yang berbeda. Apakah itu adil atau tidak? Seakan-akan tidak adil kan ya. Kopiah kan kira-kira berapa? Paling 60.000 kan. Kalau sepatu biasanya paling murah itu kan kadang 100.000. Kan kadang ada yang 200.000. Itu kan akan tidak adil. Nah, uang muncul untuk mengatasi kelemahan ini, ya. Tapi kan masih banyak ya sebenarnya, tapi kita ambil sedikitnya saja, sebagian saja. Nah, jadi uang akan mengatasi semua permasalahan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis uang, ya. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan ada dua. Yang pertama ada uang kartal dan uang giral. Ya, uang kartal itu apa? Uang fisik, uang yang berbentuk fisik yang ada bentuknya, yang ada barangnya, seperti kertas dan logam. Tahu kan uang kertas? Paling kecil berapa? 1.000, paling besar 100.000. Itu namanya uang kertas. Kalau uang logam paling kecil berapa? 100 kan? 100 rupiah. Paling besar 1.000 rupiah. Itu uang kartal. Nah, uang tersebut yang dikeluarkan oleh bank sentral, bank pusat atau Bank Indonesia kalau di kita, ya, yang merupakan alat pembayaran yang sah. Yang kedua ada uang giral atau uang alat pembayaran non tunai. Jadi tidak ada fisiknya, ya, tidak ada fisik seperti tadi kertas dan logam, ya, tapi itu tersimpan di mana? Di rekening bank, ya. Kebayang nggak? Tahu kan ya, sering pakai kan? Pasti orang tua kalian sering pakai. Kenapa? Karena itu memudahkan. Ya, jadi kita tidak usah datang untuk memberikan uang, ya, tapi kita bisa mentransfernya kan? Itu sama, itu merupakan uang giral, ya. Sepertinya apa? Seperti apa contohnya? Cek, biljet atau giro dan ATM atau uang uang digital yang ada dalam ATM. Itu berdasarkan apa? Lembaga yang mengeluarkan. Nah, ini ya contohnya. Ini kan uang apa ini namanya? Uang kartal, karena ada fisiknya kan, ada bentuknya terlihat, ya. Nah, ini mana uangnya? Gak ada kan, gak ada di fisiknya, tapi ada di mana? Di dalam. Tapi bukan di dalam dibuka ada uang ya, bukan. Tapi maksudnya berbentuk simpanan atau tabungan, berbentuk uang digital. Selanjutnya jenis uang, ya, berdasarkan nilai. Ya, berdasarkan nilai. Ada uang bernilai penuh dan ada uang tanda. Nah, uang bernilai penuh itu nilai intrinsik atau bahan pembuat uangnya itu sama dengan nilai nominalnya. Jadi antara bahan penyusun uang tersebut, ya, nominalnya atau harganya itu sama, ya, dengan angka yang tertera di uang tersebut. Seperti apa? Seperti uang logam emas atau perak pada zaman dahulu, ya. Jadi dulu emas itu kan digunakan uang, ya, digunakan untuk alat pembayaran, uang emas dan perak itu. Nah, yang kedua ada uang tanda. Nah, kalau uang tanda itu nilai intrinsik jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya. Seperti apa? Seperti uang kertas dan uang logam yang sering kita gunakan. Kan paling besar uang berapa? 100.000 kan ya. Apakah kertas yang membuat uang tersebut nilainya 100.000? Tentu tidak kan. Bisa saja harganya itu cuma 5.000. Tapi angkanya, tapi nilainya besar. Nah, itu uang, ya. Kenapa bisa begitu? Karena disepakati oleh masyarakat, ya, meskipun memang antara nilai dari bahan penyusun uang tersebut lebih rendah daripada uang nilai nominal. Tapi biasanya kan ada, pasti kan lihat, kenapa uang 100.000 bentuknya kebanyakan keras, ya, keras, ya, daripada uang 1.000. Kenapa?
Apakah beda bahannya atau beda perlakuannya? Hah? Beda bahan. Bisa jadi beda bahan atau juga karena kan uang 100.000 itu kan jarang kita jarang kita sisipkan ya. Pasti disimpan rapi kan kalau uang besar. Kalau uang 1.000 kan di saku ada, ya, di dompet ada, di peci ada kan ya. Kalau uang yang kecil otomatis uang tersebut mudah untuk lecet ya, mudah untuk kusut lah. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan emas. Ya, ini namanya uang bernilai penuh. Jadi nominalnya itu sama dengan bahan penyusunnya. Sementara kalau uang kertas ini kan sama-sama dari kertas. Kertas kan tidak semahal emas. Kan? Kertas tidak semahal nominal yang tertera. Makanya namanya uang tanda. Nah, itu. Kemudian ada jenis-jenis uang yang terakhir yaitu uang elektronik. Uang elektronik atau e-money ya, merupakan alat pembayaran digital ya, bukan berbentuk fisik, bukan berbentuk kertas ataupun berbentuk logam ya, tapi berbentuk apa? Berbentuk media elektronik ya, baik itu server ataupun chip seperti kartu e-tol atau dompet digital ya. Kalau di kita apa namanya yang sering digunakan? Aplikasi apa? Dana, kemudian Yuris pada Brimo gitu kan ya. Itu namanya apa? Elektronik, uang elektronik. Nah, selanjutnya setelah kita tahu jenis-jenis uang, apa saja fungsi uang? Nah, fungsi uang itu ada 4 ya. Yang 2 itu fungsi asli dan yang kedua lagi fungsi turunan. Fungsi asli dari uang yang pertama medium of exchange atau alat tukar. Yang fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah transaksi dan diterima secara umum. Itu fungsi yang pertama ya. Tahu kan ya, uang sering dipakai untuk alat tukar. Kita mau bala-bala ya, berarti kita harus ada uang untuk menukar bala-bala tersebut ya. Yang kedua, uang itu untuk apa? Unit of account, satuan hitung. Uang digunakan untuk menentukan nilai, mengukur dan membandingkan harga barang atau jasa ya. Nah, kita lihat contohnya ya, nanti ya kita pahami dulu konsepnya. Ini yang ketiga, penyimpanan kekayaan atau store of value. Uang dapat disimpan ya hari ini untuk digunakan di masa depan. Artinya gini ya, maksud uang sebagai penyimpan kekayaan itu kita bisa menandakan kekayaan seseorang dengan adanya uang. Kan rata-rata gimana di kita? Kalau banyak uang berarti dia kaya kan, gitu kan ya? Betul tidak? Betul kan? Padahal memang sebenarnya bukan hanya itu kan. Yang membuat seseorang kaya itu bukan hanya uang ya, bisa juga apa? Aset. Ya misalkan kita punya uang di dompet 10.000, hanya 10.000, tapi kita punya tanah misalkan 1.000 hektar. Itu apakah itu kaya atau miskin? Tetap kaya kan, meskipun demikian. Tapi ini fungsi turunan gitu ya. Jadi kebanyakan memang uang itu dipakai untuk penyimpanan kekayaan ya, dianggap sebagai tolak ukur kekayaan. Yang ketiga, standar pembayaran tunda atau standar of deferred payment, atau bisa juga disebut standar pembayaran hutang ya, utang. Contoh untuk digunakan sebagai standar untuk menentukan pembayaran yang dilakukan di masa datang ya, di masa yang akan datang. Jadi hutang atau cicilan. Contohnya gini, ada ilustrasi ini. Yang tadi ya, ini alat tukar. Kita mau beli roti, lihat. Mau beli roti, maka kita harus ada uang. Berarti uang ini sebagai alat tukar, gitu kan? Yang kedua, satuan hitung atau unit of account. Nah, uang ini bisa mengukur nilai suatu barang. Lihat di sini, ini apa? Sepatu harganya berapa? 250.000. Apel berapa? 5.000 kan? Berarti nilai apel itu sebesar 5.000. Nilai sepatu senilai 250.000. Sama tidak? Berbeda kan? Tidak sama. Nah, itu untuk apa? Satuan hitung. Nah, yang ketiga, penyimpan kekayaan. Loh, kan ditabung.
Semakin kita banyak uang, semakin kita kaya, gitu kan? Makanya kita ditabung, penyimpan kekayaan. Jadi disimpan dulu uangnya, nanti kita pakai. Yang terakhir, standar pembayaran tunda atau apa namanya? Hutang ya, pembayaran hutang atau cicilan. Lihat ya, saya mau beli rumah, tapi tidak bisa di cash. Berarti harus apa? Harus menyicil. Nah, ini misalkan dicicil selama 2 bulan, ya selama 12 bulan, maaf. Saya baru bayar 1 bulan, berarti cicilan saya tinggal berapa bulan lagi? Nah, 11 bulan itu uang yang harus dibayar, yang akan ada di masa mendatang. Kita harus dibayar uangnya. Ya, harus dibayar hutang itu. Meskipun tidak ada uangnya kan, tapi harus dibayar karena kita sudah merasakan barangnya. Nah, itu apa fungsi dari uang. Nah, kayak itu dari uang. Nah, sebelum lanjut ada sedikit ice breaking ya, soalnya ini kelihatan agak ngantuk. Itu kenapa? Hei, bangun. Hei, dibangunin temannya. Yuk bangun. Kenapa? Ngantuk? Oke, kalau ngantuk silakan, kita harus ice breaking ya. Oh, bangun, yuk. Siap. Saya punya tepuk satu, punya tepuk. Punya ice breaking, namanya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dengarkan saya baik-baik. Tepuk 1. Dengarkan. Ya, dengarkan dulu, jangan diikuti. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap? Yang ngantuk ya ikuti ya, supaya tidak ngantuk. Tepuk 5. Oke, bagus. Tepuk 4, tepuk 3. Tidak fokus. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali. Tidak fokus. 1 kali lagi, tepuk 1 3 kali. Gitu. Tepuk 2 3 kali. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, biar semangat ya. Sudah ya. Nah, itu ya uang. Coba sudah paham uang belum? Paham sudah? Paham belum? Paham ya, uang. Intinya uang itu sebagai alat tukar ya, tapi ada fungsi yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga keuangan. Kalau tadi kita bahas uang, sekarang lembaga keuangan. Lembaga keuangan apa itu? Adalah badan usaha ya, badan usaha yang bergerak di bidang keuangan ya, yang tugasnya itu apa? Menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk investasi atau pinjaman ya. Jadi menghimpun uang, disimpan uang di bank, di lembaga keuangan. Tahu kan Bang? Lembaga keuangan tahu kan? Kan kita menyimpan uang ke bank. Nah, nanti bank itu disalurkan lagi melalui pinjaman ataupun investasi. Tahu investasi? Apa investasi? Nah, itu ya nanti ya, itu materi yang kompleks ya. Jadi sekarang kita fokus saja ke lembaga ini. Nah, jadi apa yang badan usaha yang mengelola keuangan? Lanjut. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan. Ya, ada 2. Yang pertama lembaga keuangan bank. Ya, ingat lembaga keuangan bank atau LKB. Kemudian apa itu LKB? Adalah lembaga yang melakukan kegiatan usaha utamanya ya, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan ataupun deposito, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pinjaman ya. Nanti kan kita misalkan kita mau uang nih, tapi kita tidak usaha, itu kan kita bisa pinjam ke mana? Pinjam ke bank gitu kan ya. Nah, bank itu dari mana dapat uangnya? Dari masyarakat yang menyimpan uang di bank. Jadi bank menyimpan uang, nanti bank dikasih ke masyarakat juga berbentuk kredit ya. Tapi uang kita tidak
tidak berarti tidak bisa diambil ya. Bisa kan diambil ya kalau uang di bank? Bisa kan? Nah itu. Nah kemudian lembaga keuangan yang berbentuk bank ada 3 ya, ada 3 bagian. Yang pertama ada bank sentral atau bank pusat. Ya, bank pusat. Yang kedua ada bank umum, yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, ya kalau bisa lihat ya fokus kegiatan dari masing-masing jenis lembaga keuangan. Yang pertama bank sentral, menjaga stabilitas moneter. Ya, keuangan sebuah negara secara menyeluruh. Kemudian mengatur sistem pembayaran dan mengawasi perbankan. Jadi bank sentral ada di atas ini. Ya, ada di atas semua lembaga keuangan. Yang kedua, bank umum memberikan jasa perbankan. Ya, secara umum melayani kredit, tabungan dan jasa transfer. Kan sering transfer kan ya? Orang tua kalian sering kan transfer ke sekolah buat pembayaran SPP atau buat apa uang jajan dan sebagainya. Ya, apa contohnya? Seperti BCA, Mandiri, BRI dan sebagainya. Dan terakhir bank perkreditan rakyat. Ya ini menerima simpanan sama ya. Ini hampir sama dengan bank umum, tapi ini sifatnya lebih sempit ya, di wilayah terbatas baik itu pedesaan ataupun kecamatan dan tidak bisa melayani giro dan jasa lalu lintas negara. Ya jadi tidak bisa transfer ke luar negeri. Hanya terbatas di wilayah tertentu ya. Seperti apa? BPR setempat ya, karena ada di tingkat kecamatan biasanya. Nah ini ya bedanya, lihat. Kan ini pusat ya, pusat dari perbankan. Kalau ini kan banyak, ada BCA, Mandiri, BRI dan BRI dan sebagainya. Ya, tugasnya kan lihat, dia ada yang pinjam uang kan, ada yang menabung. Itu kan ya tugas bank. Nah, jadi kalau mau menabung jangan ke BI, yang ke Bank Indonesia, tapi ke bank umum ya, karena ini mengatur tugasnya. Ya mengatur. Jadi bukan tempat untuk kita menabung dan sebagainya. Kemudian ada bank perkreditan rakyat. Kalau ini hampir sama dengan bank umum, tapi ada di daerah yang terbilang sempit. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan yang kedua. Ya, maaf ya ininya mati. Yang kedua yaitu lembaga keuangan yang bersifat non bank, ya bersifat non bank. Nah, non bank adalah badan usaha, ya badan usaha, ingat badan usaha yang menghimpun dana, hampir sama dengan yang tadi, tapi tidak langsung, ya tidak langsung. Misalnya dengan menerbitkan surat berharga, ya dan menyalurkannya untuk membiayai investasi atau kegiatan ekonomi. Itu yang lembaga keuangan non bank. Jadi tidak langsung disimpan ke bank ya kalau lembaga non bank. Nah, jenis-jenisnya ada 2 ya. Yang pertama ada 4, maaf. Ada asuransi. Asuransi itu kan seseorang yang ikut asuransi itu kan mengharuskan iuran per bulan. Itu untuk apa? Untuk nanti kedepannya ya bisa menanggulangi keuangan atau kebutuhan yang sifatnya itu seperti kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan BPJS kesehatan, itu kan kita iuran setiap bulan. Nanti kalau kita sakit, maka kita bisa dibayar ya biayanya itu dari BPJS kesehatan, yaitu untuk asuransi. Kedua pegadaian. Tahu pegadaian? Nah, pegadaian ini memberikan pinjaman. Ya, tahu pinjaman? Kan memberikan piutang kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Contoh, kita mau pinjam uang misalkan 1 juta. Ya, tapi kan kalau misalkan kita ke bank misalkan kan lamanya, kalau kita mau pinjam uang ke bank kan lama, harus persyaratannya ini itu. Ya, lama prosesnya. Nah, kalau di pegadaian itu lebih cepat. Yang penting apa? Kita punya jaminan. Kita punya barang jaminan. Contoh, kita mau pinjam uang 1 juta. Nah, kita harus punya barang yang bisa dijaminkan. Contoh misalkan kita beri HP. Ya, kita misalkan menjaminkan HP ke lembaga pegadaian tersebut. Ya, supaya kita apa? Mendapat pinjaman senilai 1 juta. Nanti ya, kalau kita mau ambil HP lagi, HP kita yang kita gadaikan tadi,
ya, maka kita harus bayar berapa? 1 juta yang tadi, ya. Kita bayar lagi 1 juta, maka HP bisa diambil lagi. Itu pegadaian. Nah, itu ya. Kemudian ada OJK. OJK itu apa? Otoritas Jasa Keuangan, ya, yang perannya itu sebagai pengawas yang mengatur, mengawasi, memeriksa dan melindungi konsumen seluruh kegiatan di sektor keuangan. Nah, itu ya untuk materi kita hari ini. Nah, kemudian di sini ya saya punya kasus, ya, punya kasus yang berkaitan dengan materi kita, yaitu kasus Ibu Siti. Ya, tapi sebelumnya maaf, saya bacakan dulu ya tentang apa namanya kasusnya. Ibu Siti adalah pemilik UMKM, ya. UMKM itu usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Dia punya usaha kecil keripik singkong, ya, dengan 3 karyawan. Usahanya itu sedang berkembang pesat, ya, berkembang pesat, sedang naik-naiknya. Namun ia kesulitan memenuhi permintaan pasar. Jadi kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar, ya, permintaan dari pelanggan. Nah, oleh karena itu dia pasti memerlukan apa? Modal. Perlu modal tambahan untuk bahan baku dengan jumlah besar. Nah, kemudian Ibu Siti mencoba, ya, mengajukan pinjaman ke bank, ya, ke bank umum terdekat. Setelah menunggu lama, pinjamannya itu tidak, ya, ditolak. Kenapa? Karena Ibu Siti tidak memiliki laporan keuangan, ya, tidak punya laporan keuangan yang rapi dan jaminan aset yang memadai. Nah, oleh karena itu Ibu Siti merasa frustasi, ya, bingung harus kemana lagi. Kemudian ada seorang teman yang menyarankan Ibu Siti untuk meminjam dari pinjaman online cepat cair atau pinjol, ya, yang bunganya itu sangat tinggi hingga 30%. Bayangkan ya, sebesar 30% bunganya per bulan. Tapi persyaratannya mudah sekali, hanya perlu KTP, ya. KTP difotokan langsung, ya, dia biasanya cepat, ya, langsung cair. Nah, awalnya Ibu Siti mampu membayar, ya, membayar tadi, ya, pinjaman yang tadi. Namun karena bunganya terus membesar, ya, tiba-tiba, ya, Ibu Siti itu keberatan, ya, terjerat utang yang makin membesar. Ya, akhirnya dia terancam bangkrut dan asetnya, ya, dalam ancaman akan disita secara paksa. Nah, kalian apa tugasnya? Berarti apa coba yang harus kalian lakukan? Apa yang harus dilakukan UMKM tersebut kira-kira? Apa? Apakah harus memperbaiki keuangan atau bagaimana? Nah, itu tugas kalian, gitu ya. Nah, sekarang, ya, silakan kalian duduk per kelompok, ya, sesuai yang kemarin kita sudah buat. Silakan per kelompok duduknya. Yuk. Nah, di sini, ya, saya berikan kalian KPD atau lembar kerja serta didik yang harus kalian kerjakan dalam rangka apa tadi? Menyelesaikan kasus siapa? Ibu Siti. Nah, silakan dibuka dulu tugas 1. Ya, tugas 1-nya dibaca-baca dulu. Kalian identifikasi dulu, ya, apa saja permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Nah, kemudian di sini di situ juga ada, ya. Di situ juga ada bahan ajar yang boleh kalian gunakan untuk referensi
tentang cara menyelesaikan kasus dari Ibu Siti ini. Nah, ini juga saya kasih tambahan ya materinya supaya lebih memperkuat pendapat kalian. Ini. Kan ya, dikerjakan. Ini ada lagi. Sengaja ya saya banyakin referensi supaya kalian benar-benar bisa memahami apa langkah yang benar-benar bisa menyelesaikan solusi dari masalah. Yuk, tugas 1. Identifikasi dulu masalahnya apa, ya. Mana tahu? Silakan dikerjakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Nah, kalau sudah kalian mengerjakan yang identifikasi ya, lanjut kalian ke tugas kedua, yaitu menganalisis perbedaan-perbedaan dari bank umum, bank koperasi, dan juga pinjol atau pinjaman online yang ilegal. Nah, di sana ya di LKPD kalian bisa lihat mana sekiranya yang menurut kalian itu mampu mengatasi masalah dari Ibu Siti tadi. Ingat ya, fokus ke resikonya ya. Ingat ke fokus ke resiko dan juga persyaratannya. Ya, sesuaikan dengan solusi yang konkret. Ada kesulitan? Semuanya sudah ada sumbernya? Ada? Nah, jawab ya. Jawab dengan berpikir dengan kritis ya. Di lembar mana? Ya. Ya. Nanti dipresentasikan ya. Nanti hasilnya dipresentasikan di tugas 1, 2, dan 3. Dan juga ingat ya, bagikan tugas dari anggota kelompok kalian. Jadi tidak boleh semuanya dijelaskan satu orang. Ya, analisis bersama-sama dan juga nanti jelaskan bersama-sama juga. Dibagikan tugasnya. Nah, di situ ya di LKPD di tugas yang kedua ya, menganalisis itu kan ada tabel ya. Ada tabel tidak? Ada ya kan tabel? Nah, kalian lihat tabelnya, kemudian kalian pilih ya, sekiranya mana yang menurut kalian itu bisa mengatasi
masalah dari siapa? Dari Ibu Siti, ya. Fokusnya pada legalitas, ya, persyaratan dan juga resiko. Kalau yang ini tugas 2 analisis saja. Ini hanya sebagai referensi dari tugas yang nomor 3. Tapi harus dipahami ya. Benar-benar harus dipahami apa perbedaan dari ketiga lembaga ini. Kan ada bank utama, ada koperasi pinjam, dan pinjaman pinjol atau online. Pinjol ilegal, maaf. Jadi sekiranya tuh kalau tujuannya untuk apa, nanti lihat saja ini mana yang lebih cocok, yang lebih pas, yang lebih konkret untuk menyelesaikan masalah dari Ibu Siti tadi, ya. Fokus ke usaha, mengembangkan usaha kecil tadi. Ini juga sama ya, ini juga bisa jadi referensi meskipun memang pasti berbeda, tapi pilih ya, analisis dulu mana yang lebih baik. Nah ini ya kan ya, yang tugas 2. Ingat ya, kalian nanti harus mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Kalau sudah ke tugas 3 sudah. Tugas 3 itu apa? Menyajikan solusi, ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk siapa? Ibu Siti, ya. Apa solusi jangka pendeknya? Apa solusi jangka panjangnya? Dilihat dari bahan ajar yang telah Bapak berikan pada kalian. Ya, harap analisis dengan baik ya, supaya nanti menghasilkan solusi yang bisa mengatasi masalah dari Ibu Siti. Nah, sedikit ya sembari kalian mengerjakan. Tadi kan Ibu Siti itu terjerat apa? Pinjol kan ya, terjerat pinjol. Karena dia ingin apa?
pinjaman. Kan tadi disebutkan bahwa ada 30% bunga ya per bulan. Nah, cara menghitung bunga ya gampang sekali. Tinggal 30% itu dikali dengan cicilan yang harus dibayar. Misalkan satu bulannya itu berapa? Misalkan 1 juta ya satu bulannya itu. Nah, berapa 30% dari 1 juta? Berapa? 300.000. Besar nggak? Besar kan? 300.000. Berarti lihat ya, 30% itu kan 30 per 100 kan ya, dikali 1 juta. Kita mau cari tahu berapa bunganya gitu kan ya. Tadi kan satu bulan itu berapa? 1 juta. Misalkan ini ya contoh. Berarti misalkan 1 juta bagi 100, coret ya. Berapa? 300.000. Berarti setiap bulan Ibu Siti harus bayar berapa? 1.300.000. Kan gede ya? Gede tidak? Gede kan? Harusnya 1 juta ya. Ini karena bunganya besar, jadi 1.300.000 ya, 30%. Banyak kan? Banyak banget. Nah, biasanya kalau bank itu tidak gede ya. Hanya misalkan 3%, 2% kalau di bank. Tapi bandingkan dulu ya, menurut kalian itu bagaimana yang lebih baik ya. Karena kan kalian sudah ada bahan ajarnya dan juga bisa lihat analisis lagi apa kiranya yang lebih baik. Yuk, kerjakan. Oh ya ya, untuk tugas 4 itu dikerjakan secara mandiri ya. Secara mandiri itu boleh kalian kerjakan di buku kalian masing-masing, nanti dikumpulkan. Ya. Sekarang coba bisa dibacakan oleh satu orang saja untuk mengisi dari tugas yang keempat. Ingat ya, yang dipresentasikan itu hanya tugas 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan mengenai lembaga keuangan? Oke, silakan. Ada yang sudah siap? Siap semuanya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Siap? Kelompok 4? Siap. Oke. Saya akan pilih secara acak. Ya, silakan kalian yang saya pilih bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kalian di depan. Yang pertama, silahkan kelompok 1. Silakan ke depan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 supaya semangat. Ayo. Ayo, silakan ke depan. Kelompok yang lain ya harap simak dengan baik-baik. Ya, barangkali nanti kalian ada yang bertanya, silakan boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan tadi mengenai jeratan pinjaman ilegal yang dialami oleh Ibu Siti. Tugas yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah masalah utama yang dihadapi Ibu Siti, yaitu adalah kebutuhan mendesak akan modal kerja yang tidak dapat dipenuhi melalui jalur formal karena kelemahan administrasi keuangan dan ketiadaan jaminan yang berujung pada pengambilan keputusan fatal meminjam.
Yang kedua adalah mengapa Bank Formal menolak pinjaman Ibu Siti? Yang pertama adalah keadaan jaminan aset yang bisa dijaminkan dalam kurung kolateral. Yang kedua adalah laporan keuangan yang tidak rapi atau tidak ada sehingga bank sulit menilai kelayakan dan kemampuan bayar usahanya. Yang ketiga adalah lembaga keuangan yang pada akhirnya menjerat dan memberikan Ibu Siti adalah pinjaman online cepat cair. Lalu langkah-langkah konkret apa yang harus diambil Ibu Siti untuk merapikan administrasi keuangannya dalam jangka panjang ya saya mendapatkan pinjaman dari bank formal. Yang pertama adalah solusi jangka pendek adalah segera berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau OJK untuk mengetahui langkah-langkah negosiasi atau penghentian pembayaran utang pokok pinjol ilegal, prioritaskan penyelamatan aset dan usaha. Yang kedua adalah solusi jangka panjang, kami memilih bank umum dikarenakan meskipun saat ini ditolak, bank umum menawarkan tingkat bunga yang paling rendah dan terukur relatif terhadap pinjol atau koperasi serta regulasi paling ketat diawasi OJK dan BI yang menjamin keamanan. Rekomendasinya adalah Ibu Siti harus perhatikan laporannya terlebih dahulu dan memanfaatkan program pinjaman khusus untuk di bank seperti KUR, kredit usaha rakyat. Sudah? Gimana, ada pertanyaan? Silakan tanyakan apa saja pertanyaan yang berkaitan dengan Ibu Siti. Ayo. Pertanyaan? Silakan. Silakan ditunggu. Apakah sudah paham? Sudah paham belum yang disampaikan kelompok 1? Sudah kedengaran? Ya. Bisa menyimak tadi baik-baik. Jadi apa solusinya kelompok 1? Solusinya bank umum. Bank umum. Kenapa? Karena kan bunganya terukur. Karena bunganya terukur dan apa lagi? Dan diawasi oleh OJK. Oh, dan diawasi oleh OJK. Dan oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, ada lagi tambahan kelompok 1? Ya, oke, silakan tutup dulu presentasinya. Tutup dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya ingatkan lagi ya, kalau misalkan kalian ingin bertanya, boleh ya, silakan tanyakan. Yaitu untuk menguji tingkat pemikiran kalian harus benar-benar kritis, ya. Silakan sekarang kelompok 2. Silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Mempresentasikan permasalahan yang tadi sedang berpikir. Nomor 1, kebutuhan mendesak akan modal cepat yang menyebabkan Ibu Siti gagal mengenali risiko dan memilih pinjol ilegal dengan bunga menjadi 30% per bulan. Nomor 2, alasan sebab kegagalan akses bank. Risiko kredit terlalu tinggi karena bank tidak dapat memverifikasi pendapat bersih usaha dari laporan keuangan yang tidak rapi, tidak memenuhi syarat jaminan standar bank yang sah. Nomor 3, pinjaman online atau pinjol ilegal. Yang akhirnya mencekik merugikan Ibu Siti. Oke.
Lalu silakan selanjutnya bagaimana solusinya? Boleh dijawab oleh anggota lain? Solusi jangka pendeknya ialah mengamankan aset pribadi, menghentikan komunikasi yang berisi ancaman lapor ke OJK. Solusi jangka panjangnya adalah memilih penggadaian. Alasannya ialah penggadaian atau perum penggadaian adalah lembaga yang legal dan diawasi OJK. Persyaratan lebih fokus pada jaminan barang, emas atau aset bergerak sehingga cepat cair dan tidak perlu laporan keuangan rumit. Bunga terukur dan resikonya rendah. Oke, jadi memilih apa? Penggadaian. Pegadaian ya. Kedengeran nggak? Coba kelompok lain. Tadi kelompok kedua bilang apa solusinya? Pegadaian. Kenapa? Coba dengan anggota lain jelaskan alasannya, alasan kelompoknya. Karena jaminan barang atau bergerak sehingga prosesnya cepat cair dan memenuhi kebutuhan kecepatan Ibu Siti dan tidak terlalu memerlukan laporan keuangan rumit serta bunga terukur dan risikonya rendah. Oke, ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Sudah paham ya? Sudah paham yakin? Paham ya? Paham. Paham ya mengenai yang dijelaskan sama kelompok 2? Kalau sudah paham, silakan. Ada lagi tambahan? Kalau tidak ada, boleh ditutup. Silakan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 2. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 memilih apa? Pegadaian. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban tentang kasus Ibu Siti. Masalah utama yang dihadapi Ibu Siti dalam mengembangkan usahanya adalah kesulitan mendapatkan modal kerja ilegal, akses pendanaan formal untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar yang kemudian menyebabkan frustasi dan menjeretnya ke dalam pinjaman online ilegal berbunga sangat tinggi. Bank formal menolak pinjaman Ibu Siti karena tidak memiliki laporan keuangan yang rapi, tidak memiliki jaminan aset yang memadai. Lembaga keuangan yang pada akhirnya menjerat dan merugikan Ibu Siti adalah pinjaman online cepat cair atau pinjol ilegal. Ya. Itu apa? Identifikasi masalah ya. Itu masalahnya yang terjadi pada Ibu Siti. Silakan. Ada lagi? Anggota lain boleh menjelaskan mengenai solusi yang harus dilakukan. Keuangan yang ilegal dan aman untuk UMKM. Ya. Bagaimana cara melunasi atau merestrukturisasikan utang pinjol ilegal Ibu Siti sambil memastikan kelangsungan usaha UMKM keripik singkongnya. Ya, solusinya apa? Solusi jangka pendeknya adalah Ibu Siti harus segera menghentikan pembayaran bunga pinjol ilegal dan segera melapor ke OJK SBI Polisi untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari ancaman penagihan. Ya. Solusi jangka panjangnya adalah koperasi simpan pinjam. Alasannya adalah koperasi simpan pinjam memiliki persyaratan yang lebih fleksibel dan berfokus pada akses kekeluargaan serta kesejahteraan anggota UMKM. Bunga pinjaman cenderung lebih rendah dan wajar dibandingkan pinjol ilegal dan risiko penolakan lebih kecil dibandingkan bank umum. Ya,
Jadi mereka ya kelompok 3 ini memilih apa? Memilih kok koperasi simpan pinjam. Ada lagi tambahan dari anggota lain Bu? Barangkali silakan, atau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada tidak? Barangkali misalkan tidak tahu koperasi itu bagaimana sistemnya atau tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada tambahan lagi dari kelompok? Cukup? Oke, silakan tutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok terakhir presentasi ke depan. Silakan dimulai. Proses Ibu Siti. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ibu Siti. Jeratan pinjaman ilegal. Kelas 1, identifikasi masalah. Masalah utamanya yang dihadapi Ibu Siti dalam mengamalkan usahanya menganggap pendanaan yang besar antara kebutuhan modal kerja cepat untuk menumbuhkan usaha dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal karena persyaratan yang ketat yang pada akhirnya dieksploitasi oleh pinjol ilegal. Bank formal menolak pinjam Ibu Siti dikarenakan kredit skor rendah. Ibu Siti tidak dapat membuktikan rekam jejak keuangan yang memadai melalui laporan dan tidakkan jaminan, tidak memiliki aset berharga yang cukup untuk menjadi jaminan. Selanjutnya, lembaga keuangan mana yang akhirnya menjerat dan merugikan Ibu Siti? Jawabannya pinjaman online cepat saya, pinjol ilegal. Pertanyaan kunci dari kelompok kami. Jadi apa saja? Masalahnya apa? Tadi yang menjeratnya itu siapa? Yang menjerat Ibu Siti? Bank ilegal. Pinjol. Pinjaman online ilegal. Lalu apa solusinya? Boleh dijawab oleh anggota lain? Mengubah status usahanya sambil mendapatkan pembiayaan mikro atau UMKM ilegal. Ya. Lalu? Solusinya apa? Jangka panjangnya bagaimana? Solusi jangka pendek Ya. adalah segera mencatat semua utang pokok dan bunga yang sudah dibayar. Ya. Solusi jangka panjang, Ibu Siti sebaiknya memilih pinjaman modal dari lembaga keuangan formal, yaitu bank umum. Alasannya, meskipun bank umum menawarkan bunga terendah, operasi karena persyaratannya lebih mudah, fokus pinjaman langsung ke modal kerja, proses lebih cepat daripada bank umum, dan bunga yang wajar. Ya, jadi kalian memilih apa? Bank umum. Bank umum atau koperasi? Bank umum. Kenapa? Alasannya tadi boleh dijelaskan lagi? Bank umum menawarkan bunga terendah. Oke, jadi bunganya rendah. Ya, ada pertanyaan? Barangkali tidak ada. Sudah paham ya? Sudah paham? Atau belum paham? Paham belum? Paham. Ada tambahan lagi? Kelompok 4? Ada tambahan lagi? Tidak ada. Oke, cukup. Silakan tutup lagi. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, alhamdulillah semua sudah presentasi hasil diskusi. Dan mungkin untuk selanjutnya di sini saya akan mengevaluasi dari kegiatan tadi ya, baik itu kalian dalam berdiskusi ataupun dalam presentasi ya. Ingat ya,
evaluasi pada pembelajaran hari pada pertemuan ini. Tadi kelompok 1 ya, itu kan menyimpulkan bahwa yang harus dipilih oleh Ibu Siti itu apa? Bank umum. Kenapa? Karena bunganya relatif rendah meskipun apa? Persyaratannya rumit. Harus ada apa? Catatan keuangan kan. Terus harus ada jaminan. Tapi meskipun demikian, ya menurut ya kelompok 1 ya, itu dianjurkan karena lebih aman dan juga bunganya rendah. Bagus ya. Kelompok 2 ya, tadi itu menyatakan bahwa sarannya itu apa? Pegadaian ya. Berarti kalau kita lihat dari jenis-jenis lembaga keuangan yang tadi, pegadaian itu masuk ke mana? Apakah yang ke bank atau non bank? Non bank. Bagus ya. Jadi itu hanya keanggotaan saja, hanya anggotanya saja. Nah, kenapa tadi alasannya? Karena memilih pegadaian, karena bunganya juga tidak terlalu besar dan juga apa? Nah, risikonya rendah, betul sekali. Juga diawasi oleh siapa? Oleh OJK. Jadi itu bank umum, ya ini apa? Pegadaian. Nah, kelompok 3 tadi menyarankan apa? Koperasi simpan pinjam. Karena itu juga hampir sama ya. Berarti karena apa tadi? Kurang bunga yang relatif rendah juga ya, standar, dan juga apa? Persyaratan yang tidak terlalu ketat ya. Nah, itu ya. Kemudian yang kelompok 4 ini juga sama tadi ya, memilih apa? Memilih bank umum ya, sama dengan kelompok 1 bank umum karena juga sama ya, yaitu apa? Bunganya relatif rendah dan juga persyaratannya tidak terlalu rumit. Nah, itu ya, bagus sekali ya. Nah, untuk selanjutnya ya, kalian ketika menjelaskan harap kalian pahami dulu ya. Pahami dulu apa yang harus kalian jelaskan. Jangan sampai kalian kesulitan ya seperti tadi menjelaskannya. Untuk evaluasinya. Kemudian yang sudah kita lihat tadi ya, dari jawaban-jawaban kalian itu kan kebanyakan memilih lembaga yang formal atau ilegal. Formal kan, bank umum itu termasuk bank yang formal. Pegadaian formal ya, diawasi oleh siapa? OJK. Ya, koperasi juga sama. Berarti yang tidak boleh dilakukan itu apa? Melakukan pinjaman pinjaman online ilegal. Ya, kemudian kita juga harus ya selalu meningkatkan literasi keuangan kita, pahami bagaimana keuangan ya, literasi keuangan, dan juga kita harus tahu bagaimana sistem riba. Karena kita tidak boleh menggunakan riba, tidak boleh makan riba. Apa hukumnya makan riba? Haram, kan tidak boleh ya, tidak boleh makan riba. Nah, sekarang ya Bapak mau bagikan dulu asesmen formatif. Di sini kalian bisa diisi ya. Asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif. Mungkin karena waktunya sudah sedikit, jadi saya jadikan PR saja ya. Kalian boleh lihat dulu ya, dibaca-baca. Diisi nanti di rumah. Ini satu soal, ada beberapa soal. Ya, boleh dicatat saja, nanti di buku dikerjakannya. Itu ya untuk asesmen sumatifnya. Dan mungkin untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Oke ya. Sebelum kita tutup, ada sedikit lagi, ada ice breaking. Ya, namanya Bapak katakan.
Ya, kalian tidak boleh melakukan sesuatu yang saya instruksikan jika saya tidak mengucapkan Bapak katakan, ya. Berdiri. Yes, ingat, saya belum berkata, Bapak berkata. Bapak berkata duduk. Bapak berkata berdiri. Silakan duduk. Yes, ingat, jangan bergerak sebelum saya kata berkata. Bapak berkata. Bapak berkata angkat tangan. Bapak berkata turunkan tangan. Angkat tangan. Duduk. Oke, silakan duduk. Belum berkata. Oke, Bapak berkata silakan duduk. Fokus ya. Fokus ya. Oke, alhamdulillah awal dan akhir pembelajaran sudah selesai. Ya, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar banyak. Yuk. Hati-hati di jalan ya. Pas, siap, sahabat D.